kata-kata anti asing ini, kita juga nggak jelas nih dari luarnya tuh siapa, gitu kan? Harusnya kan terdefinisi gitu ya. Sampai baru-baru ini kan dia di Brazil ngomong bahasa Portugis, di Prancis ngomong bahasa Prancis. Ini menyangkut 60-70 juta anak sekolah. Iya. Itu bukan hal main-main. Kalau misalnya terjadi nih masalah geopolitik seperti sekarang ini, ada nggak ide? Apa yang harus dilakukan? Itu, ya kan? Betul. Wah, ini kebijakan luar negeri kita kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, wah ini agak jauh gitu ya. Karena waktu saya pelajari BOP, ternyata waduh, ini merupakan organisasi internasional. Artinya apa? Dia ini sejajar dengan PBB, ya kan? Gila ya. Yang kedua, nggak ada bicara soal Gaza. Isinya beda sama sekali. Dan waktu itu ditandatanganinya di mana? Di Davos. Kan semua harus bayar $1 miliar. Iya, 1 miliar. Walaupun iming-imingnya kalau kamu 1 miliar jadi permanent member. Kita mikirnya permanent member itu kayak PBB. Kita punya hak veto. Karena presiden itu sangat aktif sekali, dinamis. Ketemu sama Menteri Pertahanan Turki dan lain sebagainya. Sampai datang ke Hambalang gitu ya. Kita juga nggak tahu. Nah, saya bilang gimana? Harusnya kan secara protokol kan harus tahu nih kan. Kita tidak perlu mendukung Prabowo sebagai presiden ya, sebagai warga negara. Tapi kalau presiden kita digituin di luar negeri, kita nggak terima. Nggak terima. Kan gitu. Saudara, kita berjumpa lagi dalam Perspektif One on One. Kali ini kita akan membahas policy atau politik luar negeri Republik Indonesia yang belakangan jadi sorotan ya. Misalnya dimulai dari seringnya Presiden Prabowo berkunjung, memecahkan rekor ya dalam 18 bulan atau ya 1,5 tahun, ada hampir 50-an kali gitu. Dan beberapa tentu kita tahu keanehannya, tiap ke satu negara, lalu dia bilang nanti anak sekolah Indonesia belajar bahasa ini. Di Brazil bisa bahasa Portugis, di Prancis suruh bahasa Prancis gitu. Jadi mau dicetak murid-muridnya jadi polyglot, ngerti semua bahasa. Ada tentu saja juga bulan Januari kemarin kita terlibat dalam apa yang disebut Board of Peace untuk Gaza, dan negeri kita Indonesia masuk di situ sehingga banyak sekali kontroversi di situ. Nah, malam ini saya didatangi oleh seorang yang mengerti betul urusan ini, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Selamat malam. Malam, Mas Hamid. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan saya juga Anda sehat sekali. Amin. Dan ngobrol sama Profesor Hikmahanto ini paling enak. Kenapa? Karena orangnya nggak banyak tedeng aling-aling. Apa yang dia pikirkan, dia omongin gitu. Dan kadang-kadang sangat emosional kalau Anda lihat di beberapa podcast atau dalam di televisi gitu. Dan malam ini kita mau lihat apakah dia masih segalak dulu setelah badannya turun 20 kilo lebih. Jadi saya terkejut melihat dia karena langsing. Ya. Anda ini istimewa. Anda jadi guru besar, mungkin salah satu yang termuda di Indonesia dalam umur 36 tahun dari Universitas Indonesia, di ahli sekarang udah tua tapi internasional. Tua, iya tua umurnya ya, tua biologis ya. Tapi belum tentu tua intelektual atau tua psikologis. Jadi dia juga dekat karena ayahnya adalah seorang duta besar yang pernah bertugas di Cina ya. Betul. Duta besarnya. Jadi dengan kata lain, Profesor Hikmahanto ini dia mengerti teoritisnya karena belajar hukum internasional, karena dia juga dulu cita-citanya mau jadi diplomat gitu. Tapi juga persentuhannya dengan dunia praktek juga sangat besar karena tadi bapaknya berdubes, dan karena itu dia menghabiskan masa kecilnya di banyak negara, tergantung di mana ayahnya ditugaskan oleh negara gitu. Jadi kita tepat untuk bertanya soal ini. Review umum ya. Tentang policy atau kebijakan luar negeri kita, yang tentu saja pilarnya dua, kita semua tahu, yaitu non-blok dan bebas aktif. Itu doktrin yang ditanamkan oleh para pendiri bangsa kita, khususnya Bung Hatta. Tetapi karena saya kira ada terjadi perubahan geopolitik yang sangat mendasar ya. Nah, Indonesia kelihatannya belum juga punya kerangka praktis yang jelas, baru di tingkat doktrinal gitu, yang
dalam banyak hal rupanya juga kelihatannya, mungkin saya salah, banyak juga dilanggar nih doktrin ini. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, jadi untuk menjelaskan masalah ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di depan. Pertama adalah Presiden Prabowo, presiden kita, beliau ini sangat punya passion terhadap isu-isu luar negeri. Beliau ini mungkin karena sejak muda banyak membaca hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dan lain sebagainya, sehingga punya confidence untuk menentukan apa yang terbaik untuk negeri ini. Jadi kalau tadi ditanya, kenapa sih presiden kita sering keluar negeri? Mungkin dalam konteks bahwa beliau ingin hadir di forum-forum internasional, baik itu bilateral maupun multilateral. Jadi harus hadir di sana. Bahkan ada mereka yang mengamati ini sebagai ini presiden luar negeri, gitu kan? Artinya presiden yang take charge dalam isu-isu masalah luar negeri. Memang di negara-negara lain juga ada, seperti sekarang mungkin Trump juga beliau itu sangat intens juga terkait dengan isu-isu luar negeri. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam konteks ini, presiden kita ingin banyak terobosan dalam politik luar negeri. Dalam politik luar negeri, dalam engaging dengan banyak negara, begitu ya. Harapannya adalah kita ingin menjadi teman baik bagi negara-negara ini. Semua negara. Iya. Gitu ya. Itu yang selalu beliau bilang katanya 1,000 friends, 0 enemy, gitu kan. Sebenarnya ide itu juga zamannya Pak SBY juga sudah muncul, diterapkan. Zaman Pak Jokowi juga diterapkan. Tetapi ada catatannya. Catatannya tuh kalau sudah kedaulatan kita diganggu, hak berdaulat kita diganggu, kepentingan nasional kita diganggu, itu batasnya. Nggak ada kompromi. Nggak ada kompromi. Kita harus berhadapan-hadapan sama mereka. Siapapun lah ya. Siapapun, negara besar, misalnya kayak Cina dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau Presiden Prabowo, saya lihat beliau ingin ada terobosan dan ya kompromistis lah, kira-kira seperti itu. Nah, hal yang ketiga yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Presiden itu kadang dalam membuat kebijakan itu tidak mengikut sertakan institutional memory. Ya. Nah, jadi Kementerian Luar Negeri ini sebenarnya merupakan, kalau menurut saya, adalah institutional memory. Dan nggak boleh yang namanya pimpinan itu menafikan institutional memory ini. Karena yang kita tahu lah ya, namanya politisi itu kan come and go. Ya kan? Jadi presiden 5 tahun, menteri 5 tahun. Yang ini kan tetap aja jalan terus kan. Kalau birokrasi kan tetap. Karena apa? Sistem mereka itu adalah yang muda masuk, terus kemudian diajari sama yang senior. Dan sinambung ya? Sinambung. Kontinu ya? Sinambung. Maka kayak negara kayak Jepang misalnya, Inggris. Kan di sana sistem parlemen. Sistem parlemen itu perdana menteri bisa dalam hitungan bulan lah berganti, copot. Ya, kembali jadi anggota DPR. Jadi anggota dewan gitu ya. Tapi kan konsistensi kebijakan itu tetap. Karena apa? Birokrasi itu kuat. Termasuk juga di Amerika. Saya masih ingat ketika Barack Obama mengatakan, karena dia dari Partai Demokrat ya, mengusung hak asasi manusia. Dia mengatakan bahwa ini mereka-mereka yang di Guantanamo Bay ini kan tidak diperlakukan sesuai dengan HAM, ya. Karena nggak ada peradilan dan mereka ditaruh di situ terus gitu kan. Nah, beliau menjanjikan nih waktu kampanye, pokoknya itu akan saya tutup. 8 tahun Obama menjadi presiden nggak pernah ditutup, ya kan? Itu apa? Itu birokrasinya kuat dan birokrasinya itu menjelaskan kalau misalnya ditutup nanti konsekuensinya. Ini konsekuensinya ya. Nah, itu yang setiap pemimpin itu memang harus menyertakan yang namanya birokrasi itu. Karena mereka ini yang menjaga konsistensi. Bukan, mohon maaf ya, GBHN dan lain sebagainya. Tapi birokrasi ini. Dan birokrasi ini harusnya juga nggak boleh diacak-acak gitu ya. Kalau misalnya nggak setuju sama saya copot. Nanti eselon berikutnya yang setuju sama saya pakai. Kan gitu. Itu nggak benar juga. Secara kasarnya, orang baru yang nggak tahu apa-apa. Atau jabatan birokrasi itu diambil dari luar gitu ya, yang orang luar juga nggak tahu. Sepenuhnya political appointee gitu ya, nggak selalu sehat itu. Atau pada umumnya nggak sehat sebenarnya ya. Ya nggak sehat jadinya gitu ya. Karena nggak ada kesinambungan tadi ya. Nah itu dalam konteks 3 hal besar itu,
yang saya lihat ya perjalanan pengambilan kebijakan dalam masalah luar negeri itu diwarnai dengan 3 hal tersebut. Ya, misalnya saja ketika Presiden berangkat ke Cina waktu Yang keberapa kali nih? yang pertama kali kunjungan ke luar negeri. Sebelum dilantik ya? Enggak, itu setelah dilantik. Setelah Sebelum dilantik. beliau pernah jadi presiden terpilih, Iya. tapi menjabat sebagai Menhan. Iya, tapi dan di sana diperlakukan sebagai presiden ya? Iya, sudah Luar diperlakukan, biasa, betul. Xi Jinping. Tapi setelah dilantik, beliau perjalanan pertama ke luar negeri itu ke Cina, ke Washington DC, terus kemudian menghadiri kalau nggak salah pertemuan APEC di Peru gitu ya. Nah, jadi pada waktu ke Cina itu beliau buat joint statement sama Presiden Xi Jinping, di mana antara Indonesia dengan Cina itu akan melakukan joint development di South China Sea, Laut Cina Selatan. Artinya mencakup Natuna itu? Nah, jadi gini, kalau kita lihat di dalam peta, memang kalau Natuna, dia kan punya laut teritorial, itu sekitar 12 mil. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya klaim dari Cina, itu nggak sampai yang 12 mil itu. Klaim Cina itu yang 9-10 garis putus, ya 9 dash line atau 10 dash line itu. Bahkan ada yang bilang 11 dash line, itu nggak sampai ke sana. Walaupun kita juga nggak tahu koordinatnya itu di mana dan sebagainya, nggak ada yang jelas itu kan. Karena itu juga pernah ditanyakan oleh Menlu Ali Alatas, menanyakan ke mitranya, yang Anda maksud 9 atau 10 garis apa ini? Gitu. Dan mana titiknya itu kan? Iya. Mereka kan nggak pernah menjawab. Nah, karena nggak pernah menjawab, kita nggak menganggap ada. Ada ya. Jadi kita nggak mungkin kita bernegosiasi, apalagi membuat joint development. Nah, tetapi dalam pemerintahan Pak Prabowo pada waktu buat joint statement itu, seolah-olah memang ada tumpang tindih bukan di kedaulatan kita yang 12 mil, tapi di hak berdaulat kita di zona ekonomi eksklusif. Yang biasanya ikan-ikan yang akan diambili. Yang kalau zamannya Bu Susi itu banyak tuh kapal-kapal dari Cina tenggelamkan. Nah, kita bilang, oh mereka melakukan illegal fishing dari perspektif Indonesia. Tapi kalau dari perspektif Cina, karena mereka mengklaim 9-10 garis putus itu, dia bilang enggak, ini wilayah saya kan gitu. Nah, waktu itu mulai dibuat joint development. Ya, saya waktu itu juga kaget juga. Karena kemudian saya baca joint statement setelah ditandatangani, available di internet, saya baca ada poinnya memang akan melakukan joint statement. Mati saya bilang, waduh ini gimana nih? Posisi kita nih berubah. Artinya itu pengakuan fait accompli ya? Iya, artinya bahwa hak mereka memang kita akui. Nah itu, sebenarnya gini, padahal kita tidak akui hak mereka, tetapi dengan adanya joint development itu berarti bahwa kita mengakui klaim dia yang bertumpang tindih dengan kita. Kayak kita sama Malaysia juga ada klaim yang tumpang tindih kan beberapa negara atau itu Filipina juga ada kan? Ada di sana, ada Filipina. Nah, yang pas kita itu yang di zona ekonomi eksklusifnya di Natuna itu. Ya, kita kena di situ. Tapi kan itu kan kalau di peta-peta lah gitu ya. Tapi posisi pemerintah selalu mengatakan bahwa kita tidak mengakui. Nah, jadi waktu itu saya kaget. Saya kemudian buat press release, mempertanyakan lah, ya minta klarifikasi itu seperti apa. Karena ini masalah udah mengambang puluhan tahun ya. Iya. Jadi stalemate dan nggak ada letupan, nggak ada apa-apa. Kalau begitu dicuekin aja, kira-kira begitu. Iya, kan? harusnya seperti tahun, kan? Iya, seperti ya bisnis as usual kan harusnya. Iya. Nggak usah ada terobosan itu. Nah, tapi makanya tadi saya katakan, beliau ini kan mau ada terobosan, ya kan? Tapi lucunya ketika beliau berangkat ke Washington, habis dari Beijing itu, kan diteruskan tuh perjalanan. Saya lihat di tempat beliau menginap, itu CIA datang gitu. Mati saya diberitakan gitu. Mati saya, apa urusannya CIA ini kan? Kasar sekali ya? Iya. Terlalu jelas ya? Nah, rupanya itu persiapan untuk bertemu sama Joe Biden. Waktu itu masih Joe Biden, dan setelah ada pertemuan keluar buat joint statement. Nah, joint statementnya itu bertolak belakang sama yang di sama Xi Jinping. Saya kaget juga loh, kok bisa kayak begini? Karena di situ dikatakan bahwa kalau mengenai masalah laut ya di kawasan, maka tunduk pada hukum internasional, tunduk pada UNCLOS. Itu kalau Cina nggak suka sekali tuh kata-kata seperti itu. Bahkan di situ juga dibilang take notes putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, PCA, Permanent Court of Arbitration, tahun 2016.
Itu 2016 tuh ceritanya Filipina mengajukan, lalu kemudian Klaim yang sama gitu. dia mengajukan mempermasalahkan apakah 9 garis putus yang diklaim oleh Cina itu dikenal nggak di dalam UNCLOS, karena dua negara ini kan anggota dari UNCLOS. Cina nggak mau datang karena dia bilang saya nggak mau kok, saya nggak setuju Tunduk untuk tunduk pada PCA-nya itu. Tapi kemudian PCA-nya membuat putusan bahwa itu tidak dikenal. Jadi kan berpihak sekali kepada Filipina dan 9 garis putus itu dinafikan. Tapi ya namanya negara kuat, walaupun dinafikan dalam putusan dia bilang saya tetap hadir di situ, mau apa kan gitu. Gua punya Nah, semua. jadi di dalam joint statement-nya antara Presiden Prabowo dengan Joe Biden itu disebutkan, disebutkan jadi itu berlawanan dengan Xi Jinping. Nah ini yang maksudnya ini apa gitu kan? Itu makanya yang saya katakan, ini kalau tidak mengikut sertakan institutional memory seperti ini. Akibatnya. Dan kemudian maunya terobosan bagus, tapi kan terobosan itu harus kemudian dikaji gitu ya, dan lain sebagainya. Dan ini juga berlaku misalnya waktu kita ikut masuk BOP gitu kan. Wah, ini sekarang gini. Dari awal Anda kelihatannya sangat apresiatif dan sangat positif tentang apa yang Anda maknai sebagai passion terhadap politik luar negeri. Itu kan perspektif yang positif sekali. Kita bisa lihat dengan cara lain mungkin ya. Mungkin juga mungkin kalau menurut saya, seorang presiden hanya bisa ada sense of presidentiality-nya itu kalau dia tampil di forum-forum internasional. Kelihatannya Pak Prabowo senang betul itu ya. Di PBB lah ketemu. Jadi rasa presidensinya itu jelas sekali. Kalau dalam negeri ya udah terang aja, udah jelas dia terpilih dan sebagainya gitu. Kurang gitu. Itu saya kira ada unsur itu. Tapi yang kedua yang lebih penting menurut saya dari cerita Anda juga kelihatan bahwa polisinya nggak ada koherensi, Pak ya. Nggak koheren gitu. Sampai baru-baru ini kan dia di Brazil ngomong bahasa Portugis, di Prancis ngomong bahasa Prancis. Ini menyangkut 60-70 juta anak sekolah. Itu bukan hal main-main. Itu kan butuh kajian yang luar biasa serius karena akan anggarannya gimana, guru yang dihadirkan gimana, kan itu. Kurikulumnya mungkin ngegeser mata pelajaran lain dan seterusnya. Artinya itu implikasinya jauh sekali. Tidak bisa dipidatokan di satu mimbar di Rio de Janeiro atau di Paris gitu. Nah, cerita Anda makin menunjukkan bahwa koherensi itu nggak ada. Yang kedua, yang juga mencolok dan pasti Anda senang mengomentari ini, bahwa Menteri Luar Negeri hampir nol fungsinya. Karena jabatan Menteri Luar Negeri kelihatannya ingin dirangkap dari pertama oleh Presiden. Karena itu dia pilihlah orang yang sama sekali nggak punya pengalaman luar negeri, anak kecil bisa dibilangnya, dan secara emosional sangat dekat hubungannya. Dan ada loyalitas. Loyalitas sudah pasti. Dia bukan ambil profesional diplomat yang banyak sekali di Kemlu kan kita akui pintar-pintar orang di Kemlu itu. Maksud saya, kenapa Anda melihat passionnya Presiden itu dengan cara yang sangat positif? Ya, karena gini, sebenarnya ide dari Presiden sendiri bahwa ingin membawa Indonesia ke fora internasional itu kan perlu diapresiasi. Mungkin yang bisa dianggap punya pemikiran seperti itu Bung Karno. Karena Bung Karno pada waktu itu kita Indonesia baru merdeka, orang juga bilang ini duitnya dari mana. Tetapi kan beliau selain seorang orator dan beliau bisa menyuarakan kepentingan negara berkembang, negara ketiga yang orang dari negara-negara lain ada juga ya orang pintar kayak gini. Terwakili gitu kan. Betul. Jadi itu yang dilakukan oleh Bung Karno dengan sangat efektif. Dengan sangat efektif. Nah, hebat. Ketika yang sekarang dilakukan oleh Pak Prabowo, mungkin idenya bagus seperti itu. Cuman masalahnya adalah follow up-nya gimana nih? Menteri-menterinya bagaimana nih? Bahkan juga Menteri Luar Negerinya bagaimana memfollow up, mengkapitalisir apa yang sudah dilakukan oleh Presiden. Ketemu dengan Presiden Prancis, Presiden Amerika. Follow up-nya kan tentu di level dia ya. Masa sekarang kalau misalnya terjadi nih masalah geopolitik seperti sekarang ini, ada nggak ide? Apa yang harus dilakukan? Itu, ya kan? Betul. Nah, dan kelihatannya saya melihat
kesadaran tentang itu sangat minim di kalangan ya presiden dan bawahannya juga ya. Mereka tidak sadar bahwa ini fundamental, Pak. Iya. Apa pergeseran geopolitik ini Betul. luar biasa fundamental nih sejak Perang Dunia Kedua ya. Betul. Nah, bagaimana Indonesia menanggapi ini? Kelihatannya saya lihat Presiden Prabowo masih dengan pola lama. Dia pikir apa konfigurasi dunia ini masih Waktu Perang Dunia Kedua. Ini apa Perang Dunia Kedua ya, pas Iya. Perang Dingin Perang gitu ya. dingin ya masih kelihatannya loh ya. Dan walaupun di situ juga membingungkan karena dia juga tiba-tiba ikut BRICS dengan Rusia, India dan Cina. Ya itu Brazil. terjemahan dari non-blok. Jadi ikut BRICS tapi pada saat yang bersamaan juga apply untuk menjadi anggota OECD kan gitu kan. Iya. Nah makanya itu yang saya katakan bahwa mungkin dianggap sebagai suatu terobosan lah ya. Tapi kan sebenarnya gini, pada waktu misalnya Israel menyerang Iran, Iran membalas, Amerika kemudian menyerang, wah rame begitu ya. Banyak negara yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel, oleh Amerika, karena mereka yang duluan menyerang kan gitu. Tapi kita kan posisinya, udah kita nggak mengecam salah satu pihak, nggak ke Amerika Israel atau non-blok kita. Mungkin non-blok dan mungkin terpikir bahwa udah kita jadi mediator. Mungkin ada benarnya juga kalau jadi mediator itu kan jangan sampai saya sudah mengecam. Ya kan, misalnya mengecam Amerika, nanti kita jadi mediator, nanti Amerika bilang nggak salah kamu kemarin udah ngecam saya kan gitu kan. Nah mungkin seperti itu. Cuman saya bilang oh ya mungkin bagus juga ya, tapi kan nggak di awal-awal kalau misalnya mau jadi mediator. Waktu itu disebutkan di dalam rilisnya Kemlu bahwa Indonesia siap untuk menjadi mediator. Di awal-awal perang itu pihak yang berperang itu kepinginnya saya terusin perang karena sebentar lagi saya mau selesaikan ini kan, saya akan menang kan gitu. Jadi nggak relevan kalau kita bicara mediator. Nah, terus berjalan terus, akhirnya kan Pakistan yang kemudian jadi mediator. Pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan? Kalau misalnya kita ini udah jadi mediator, gitu. Bukan disetujui sebagai mediator, kalau kita sudah berkomunikasi dengan banyak kepala negara, kepala pemerintahan. So what? What next? Iya, what next gitu kan? Kalau udah diambil mediator itu. Nah, itu kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada mikirin apa-apa. Padahal waktu itu saya juga sampaikan. Kenapa nggak misalnya kita bangun inisiatif ya untuk membangun aliansi menjamin bahwa apapun Amerika Serikat yang mereka akan sepakati dengan Iran itu Amerika Serikat harus patuh. Karena dari sisi Iran Pakta Sun Servanda betul. Azasnya ada. Karena dari Iran itu dia punya defisit kepercayaan terhadap Amerika. Karena Pastilah. pada waktu sebelum perang itu dia diserang, itu kan hampir sedikit lagi. Perundingan dong. Berapa putaran tiba-tiba diserang kan gitu kan. Nah sampai hari ini, Iran selalu bilang, saya mau deal sama Amerika Serikat. Tapi, saya harus punya kepercayaan bahwa Anda tidak akan menyerang saya. Lagi nih. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa menjadi penjamin itu? Nah, saya kan berpikir, kenapa nggak negara-negara yang konsorsium lah gitu konsorsium. ya. Tapi yang menginisiatifi boleh dong Indonesia. Sehingga muncul kan ide kayak begitu itu. Ini enggak gitu kan. Nah, saya pikir kenapa jadi ya? saya kira itu cuma crash program apa yang terlintas saja. Karena itu juga kalau kita ngomong itu ya aneh kan. Yang mau dilakukan Pak Prabowo adalah datang ke Teheran. Loh ini negara korban. Iya. Ini kan negara korbannya ini diserang dua negara lain. Kalau mau pertama dia harus ke Tel Aviv, terus kedua ke Washington, ketiga boleh kita kira-kira begitulah kerangka besarnya. Nah itu, apalagi pada waktu itu ya kan setelah serangan itu kalau nggak salah hari berikutnya itu Ali Khamenei tewas meninggal. Itu banyak juga yang mempertanyakan kok Pak Presiden nggak datang ya menyampaikan condolences-nya. Bu Mega duluan. Iya Bu Mega. Nah kalaupun datang ternyata pakai utusan waktu itu Pak Menlu yang datang ke sana. Dan udah sekian hari loh itu. Iya. Nah ini yang nggak bagusnya adalah gini di publik ya itu mohon maaf kalau saya katakan ini pro-nya terhadap Iran. Ya. Tapi di level elitnya nggak nyambung. Sangat ke Amerika atau sangat ke Israel. Nah ini yang menurut saya nggak pas. Bahkan waktu itu ya, kalau misalnya ada perdebatan, bukan perdebatan lah, amatan-amatan dihadirkanlah dari pemerintah, dari kami dari akademisi. Itu yang dari pemerintah itu biasanya bukan dari Kemlu. Kemlu nggak pernah hadir.
datang dari KSP. Nah, ketika kita bicara itu Nggak nyambung. bawaannya cuma berdebat aja, Nggak debat kusir gitu kan. Karena dia nggak ngerti peta, nggak punya institutional memory. Nah itu, Iya. itu yang makanya saya katakan, wah ini kebijakan luar negeri kita kalau misalnya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, wah ini Jauh, agak jauh gitu ya. Karena presiden boleh misalnya dia punya keinginan, dia punya passion di bidang luar Iya. negeri, ya kayak misalnya juga mungkin Pak SBY gitu kan, beliau juga Mau jadi tokoh internasional gitu. tapi kan Menteri Luar Negerinya capable, Mumpuni. mumpuni, kemudian bisa memberikan masukan ini dan lain sebagainya. Ya, beliau juga mau mendengar, ya kan. Lalu kemudian diambil kebijakan-kebijakan itu. Nah, jadi ini termasuk ya, ini balik lagi nih soal BOP nih. Ini hangat. BOP. Karena gini, Kita gini, ini kan Januari ya, udah cukup lama. Tapi kelihatannya belum beres nih ya, masih ganjalannya masih banyak. menurut pemerintah sih kalau selalu dikatakan atau DPR masih on hold katanya, masih. Padahal konsep on hold itu nggak ada ceritanya di piagam BOP. Iyalah. Jadi gini, kalau soal BOP ini ada cerita menarik karena begini, memang BOP ini diawali dengan ada pemikiran waktu itu ya dari negara-negara Islam, termasuk negara yang berpenduduk Islam seperti kita Indonesia. Lalu ada ide dari Presiden Amerika Serikat yang kelihatannya kok kayak ketemu gitu ya. Karena mereka ingin bahwa udah deh gimana nih caranya supaya Israel tidak terus menyerang Gaza, dilakukanlah perdamaian. Kan kemudian Trump mengeluarkan tuh 20 peace plan-nya dia untuk Gaza. Nah, di dalam 20 peace plan ini ada kemudian yang namanya Board of Peace. Ya kan? Ada yang namanya Board of Peace. Lalu kemudian setelah dibicarakan dengan negara-negara Islam dan negara yang berpenduduk Islam terbesar, termasuk Indonesia waktu itu di New York, setelah Presiden pidato di Majelis Umum, itu disetujui. Oke, kita bawa aja ke Dewan Keamanan PBB. Singkatnya sih seperti itu. Memang dibawa ke Dewan Keamanan. Biar disanction oleh PBB. PBB. Nah, dikeluarkanlah resolusi 2803, di mana peace plan-nya itu dijadikan lampiran. Nah, memang di dalam peace plan ini, kalau kita lihat di nomor 19 dan 20, 19 itu mengatakan, nanti ya kalau misalnya situasi sudah bagus, sudah memungkinkan, dan Palestinian Authority itu ada, maka inilah waktunya untuk rakyat Palestina diberi kesempatan menentukan nasib sendiri. Ya kan? Which is bagus kan? Bahkan poin 20, nanti Amerika Serikat akan memfasilitasi agar Israel dan negara Palestina ini bisa berhidup berdampingan, peaceful coexistence, gitu kan. Saya waktu lihat kayak begitu, saya bilang ini bagus nih, keren. Banget nih, saya diundang di forumnya Pak Dino Patijala tuh di FPCI. Saya bilang ini bagus nih, begini nih, kita harus dukung kan gitu. Udah. Nah, dan itu dimasukkan dalam resolusi 2803. Nah, di dalam resolusi 2803 itu di poin kedua disebutkan welcomes Board of Peace. Tapi di situ dikatakan ada 3 hal. Pertama adalah sebagai transitional administration, pemerintahan sementara. Yang kedua adalah ini nanti Board of Peace itu memang punya legal personality. Jadi dia bisa bertindak berdasarkan hukum gitu kan, status sebagai badan hukum. Dan yang ketiga punya ini legal standing. Punya legal standing. Dia yang ketiga ini dalam rangka untuk reconstruction, redevelopment dari Gaza. 3 hal itu, oke kan? Udah bagus kan? Nah sudah itu berapa lama kemudian muncullah piagam BOP. Nah, beda isinya beda sama sekali. Dan waktu itu ditandatanganinya di mana? Di Davos. Pada waktu pertemuan di Davos kan, tiba-tiba dibajak itu acara sama Trump. Ya, mungkin ya udah kita tanda tangan nih. Si Trump kan waktu itu saya masih ingat ya, Prancis diajak tadinya, tapi Prancis bilang enggak, saya nggak mau. Oh ya udah kalau misalnya nggak mau, nanti saya kenakan tarif sampai 200%. Kanada tadinya dia sudah diundang. Tiba-tiba waktu di Davos dia ngomong ya kurang bagus lah tentang Trump, tentang Amerika.
langsung di kick gitu kan, dikeluarin. Saya bilang, ini kok kayak So begini. personal, ya. Jadi waktu itu, nah ini kebiasaan saya nih sebagai orang hukum, ya kan, selalu harus mencari dokumen, ya kan. Jadi waktu joint statement Presiden Xi Jinping dengan Pak Prabowo, saya lihat nih cari apa sih sebenarnya isinya gitu ya? Dan dalam dunia sekarang, ya internet sekarang Gampang. gitu kan, gampang. Iya. Terus kemudian waktu di Washington DC juga saya lihat aturannya gimana dan lain sebagainya. Nah ini juga kayak gitu. Waktu saya pelajari BOP, ternyata, waduh, ini merupakan organisasi internasional. Artinya apa? Dia ini sejajar dengan PBB. Ya kan? Gila ya. Yang kedua, nggak ada bicara soal Gaza. Dan yang ketiga, nggak cerita tentang bahwa ini merupakan pemerintahan sementara. Dan wakil Palestina nggak ada di tubuh. Wakil Palestina nggak ada. Israel yang menjadi pihak yang berkonflik yang harusnya kita selesaikan, dia dijadikan Masuk. anggota. Gimana saya bilang, ya kan? Belum lagi kalau Mas Hamid baca itu ya, itu tadi kan Mas Hamid bilang bahwa Trump itu punya kedudukan dua. Dia sebagai pribadi Iya. adalah chairman, dan chairman ini seumur hidup. Iya. Dia nggak jadi presiden pun masih Masih jalan bisa. ini. Nah, kedua dia sebagai Masuk akal. wakil dari pemerintah Amerika Serikat. Nah, tapi gini, kalau sekarang, misalnya 2009 nanti, Trump kan kepilih, 2029 ya, pemilu lagi, dan yang menang Demokrat. Emang Demokrat mau presidennya tunduk sama Trump? Enak aja, bilang coret Nggak gitu kan. bakal. Karena sebagai chairman, dia nggak bisa mengerahkan misalnya pasukan dan iya. lain sebagainya kan, bukan chief of command gitu ya. Nah, jadi itu semua, itu saya lihat ya di pasal 11, itu terkait dengan pembubaran dari BOP. Masa dibilang gini, pembubaran bisa dilakukan, ya, tergantung dari permintaan dari chairman, ya kan, satu. Dan kedua, kalau enggak, bisa dibubarkan pada tahun-tahun ganjil. Ya kan? Saya bilang aneh juga nih ke tahun-tahun ganjil. Saya mikir kenapa? Jadi kalau 2026 sekarang nggak bisa dibubarin, 2027 bisa, Boleh, 28 nggak bisa, 2029 kan selesai Trump. Mungkin dia baru bubarin di situ kan. Udah itu saya bilang, waduh ini udah bener. Saya sih ngelihatnya akal-akalan aja tuh. Bener. Termasuk dalam soal duit. Nah itu. Kan semua harus bayar $1 miliar. Iya, 1 miliar. Walaupun iming-imingnya kalau kamu 1 miliar jadi permanent member. Kita mikirnya permanent member itu kayak PBB. Kita punya hak veto. Ternyata apa? Dalam pasal 3 itu disebutkan pengambilan keputusan satu negara satu suara. Dan diambil mayoritas yang hadir. Tapi ada buntutnya, ya. Dengan ketentuan di-approve sama chairman. Ya, saya bilang yang punya hak veto berarti chairman dong kayak begitu. Chairman sebetulnya. Nah, jadi waktu itu ditandatangani sama presiden. Nah, saya dengar dari pernyataan dari Menlo, ya kita tanda tangani karena waktu untuk mengkaji itu nggak ada, ya kan? Nah, jadi kayak seolah-olah di fait accompli, taken gitu kan? Nah, lucunya lagi di pasal 11 juga disebutkan bahwa piagam BOP ini yang memerlukan persetujuan dari DPR dan lain sebagainya itu dianggap bahwa setelah tanda tangan sudah terikat. Kecuali kalau nanti DPR-nya menentukan lain kan gitu kan. Jadi provisionally sementara kita sudah terikat, sudah masuk dalam BOP dengan itu. keyakinan toh DPR di kantongnya. Sudah pasti disetujui gitu. Yang itu ya, sebenarnya kalau misalnya buat perjanjian internasional itu ada yang 2 step, ada yang 3 step. 2 step itu kita negosiasikan. Nanti kita setuju dulu. Tanda tangan presiden, terikat. Tapi yang sekarang ini 3 step. Jadi kita negosiasikan, tanda tangan presiden, baru kemudian dibawa ke DPR untuk disetujui. Tapi nih agak beda dengan kalau perjanjian internasional lainnya. Tanda tangani sudah terikat. Kecuali nanti ditentukan sama DPR kan gitu. Wah ini kan nggak benar. Biasanya kan tanda tangan dulu belum terikat. Kecuali nanti setelah disetujui oleh DPR, baru kemudian kita terikat. Tapi saya kira itu sumbernya nggak ada statementship dari Trump. Trump kan nggak punya statementship sama sekali. Dia pedagang biasa yang maunya cepet-cepetan gitu dan ada cuan nih. Walaupun kemudian coba ironis nggak, Netanyahu-nya sih malah marah. Nggak ada kami nyumbang $1 miliar. Kan dia nggak mau saya nyumbang. Perancis nggak mau, Kanada diusir. Oke. Maksud saya dengan penjelasan si pejabat tadi jelas juga bahwa ini nggak ada persiapan apapun berarti. Ini kan rencana ke Amerika udah jelas ada jadwalnya.
Dan di sana tentunya agendanya jelas. Kalau begitu disiapin dari sekarang dong, gitu. Persetujuan DPR diperlukan karena mau bikin BOP di sana nanti. Minta dulu misalnya. Ternyata kan enggak, gitu. Jadi sebenarnya sih gini, berantakan semuanya. waktu tanda tangan dan kita terikat itu waktu di Swiss, di Davos, Iya. tanda tangan. Waktu ke Washington DC itu pertemuan pertama. Udah jadi nih BOP. Udah jadi pertemuan Udah pertama. rapat pertama ya. Iya, udah rapat pertama. Waktu itu saya bilang gini, saya lihat nih, ini kan setelah tanda tangan di Davos, sebenarnya Netanyahu harusnya tanda tangan juga. Iya. Tapi karena dia khawatir, karena Swiss itu anggota dari Uni Eropa yang sudah juga anggota dari ICC. Nah, sementara kan sedang dicari nih, ya kan? Dia takut gitu kan. Akhirnya ditandatangannya waktu di Amerika. Nah, ya. jadi waktu pertemuan di Washington DC, Kalau di Davos dia bisa ditangkap ya. iya. Ya. Jadi waktu pertemuan di Washington DC pertemuan pertama, wah ini saya mikir nih, Bapak Presiden nih kalau ketemu sama perwakilan dari Israel gimana? Waktu itu yang datang bukan Perdana Menterinya, tapi Menteri Luar Negerinya. Salaman nggak nih? Kalau salaman bahaya nih untuk publik di Indonesia kan? Oh ternyata ditaruhnya di pinggir-pinggir gitu ya. Di Israel sebelah sini, Bapak Presiden di sebelah sini gitu ya. Nah tapi yang paling menyakitkan saya sebagai warga negara Republik Indonesia itu ketika Trump setelah tanda tangan apa nggak tahu langsung megang gitu kan. Waduh saya bilang ini benar-benar ini sakit hati itu. Betul. Kita tidak perlu mendukung Prabowo sebagai presiden ya, sebagai warga negara. Tapi kalau presiden kita digituin di luar negeri, kita nggak terima. Nggak terima. Kan gitu. Apalagi yang nyuruh orang gila seperti Trump. Bagaimana nih Anda melihat? Apa Anda punya saran? Bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan yang mencolok ini ya? Kita lihat, kita terus terang aja bahwa Menlunya sama sekali tidak capable ya. Dia tidak membuat policy brief sedikit pun sebagai menteri sampai hari ini belum bikin. Sehingga ini kan sangat membingungkan bawahannya gitu ya. Atau duta besar kita yang lagi bertugas di luar negeri. Ini arahannya apa? Nah, pasti begitu. Atau sebaliknya, duta besar asing yang di sini, ini bagaimana nih warna politik luar negeri tempat saya bertugas nih. Saya dengar paling sedikit ada 17 dubes asing yang nunggu di Jakarta. Ada yang sampai 8-9 bulan kan. Belum juga bisa menyerahkan surat kedaulatan kepada negara Indonesia. Surat kepercayaan, iya. Gimana Anda melihat ini? Ya. Dari sudut hukum dulu deh, sebagai ahlinya. Gimana? Sebenarnya gini, kalau misalnya dalam konteks hukumnya, memang presiden itu kan kayak CEO lah ya, Chief Executive Officer. Jadi beliau itu yang memang calling the shot gitu ya, dirigen. Tapi juga bisa juga calling the shot dan lain sebagainya. Tetapi kan kita tahu dalam kenyataannya presiden itu tidak bisa semuanya dikuasai, sehingga beliau itu perlu pembantu-pembantunya. Dan dalam Undang-Undang Dasar memang disebutkan bahwa kementerian itu, menteri itu tugasnya nanti adalah membantu presiden kan gitu. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks luar negeri, mungkin Bapak Presiden ingin engage gitu ya dengan masalah-masalah luar negeri, ingin membawa Indonesia ke dalam forum yang lebih tinggi gitu ya, bertemu dengan negara-negara ya boleh dibilang yang besar gitu ya. Memang juga ada kritikan, kenapa kok nggak memikirkan ASEAN, bahwa ini kan penting juga kan gitu ya. Mati suri nih ASEAN nih. Iya betul. 10 negara. Padahal sangat bergantung pada leadership Indonesia sebenarnya. Nah, tapi terlepas dari itu, kalaupun iya Presiden kita memang menghendaki kita ini harus naik peringkat lah kira-kira seperti itu. Pamornya naik di panggung global gitu ya. Harusnya disertai dengan Menteri Luar Negeri dan Kementerian Luar Negeri yang bisa memfasilitasi itu. Tapi kalau misalnya mohon maaf sekali, Bapak Presiden bilang gini, saya nggak butuh lah orang-orang pinter di Kementerian Luar Negeri, bahkan Menteri Luar Negerinya. Yang penting mereka loyal, ya kan? Ikut dengan apa yang saya lakukan. Karena kalau misalnya dicari orang yang terbiasa dengan isu luar negeri, wah bantah melulu, debat terus, nggak diambil keputusan kan? Mungkin itu alasan beliau meminta Pak Sugiono menjadi Menlu begitu ya. Tapi ini ya jadi kurang kondusif gitu ya. Baik itu untuk follow up dari pertemuan-pertemuan beliau, lalu kemudian bagaimana
bisa menggerakkan birokrasi ini untuk bisa mendukung apa yang diinginkan oleh presiden begitu ya. Karena mungkin dari sisi Pak Sugiono, beliau yang penting adalah mengamankan apa yang menjadi apa yang dikehendaki oleh presiden. Dan itu harus dijalankan gitu ya. Maka kemarin itu kalau saya nggak salah Pak Anies Mata dalam satu wawancara di kayak one on one kayak begini, beliau mengatakan bahwa ya kita di Kemlu itu karena presiden itu sangat aktif sekali, dinamis, ketemu sama Menteri Pertahanan Turki dan lain sebagainya, sampai datang ke Hambalang gitu ya. Kita juga nggak tahu. Nah, saya bilang gimana? Harusnya kan secara protokol kan harus tahu nih kan. Orang urusan dari luar negeri, undang-undang luar negeri kita, hubungan luar negeri, itu mengatakan bahwa kalau misalnya udah urusan luar negeri, menteri yang paling bertanggung jawab adalah Menteri Luar Negeri. Jadi, Menteri Luar Negeri kalau nggak tahu, atau misalnya Kementerian Luar Negeri kalau nggak tahu, nggak mengatur, itu kan artinya itu dilangkahi secara harfiah tuh ya. Oh iya. Terang-terangan ya. Iya. Nah itu yang apa namanya detail mekanisme aturan protokol dan lain sebagainya. Jadi kayaknya Pak Presiden nggak sabar ya yang begitu-gituannya. Kan memang ribet nih namanya. Iya. Terus padahal beliau kan dari tentara. Harusnya kalau dalam tentara itu protap itu kan harus diikuti kan, nggak boleh ini lain sebagainya. Ya, kayak misalnya Bapak Presiden, wah nih seneng ke Perancis gitu ya. Tapi kalau nggak ada event kan nggak mungkin juga ucul-uculukin gitu kan. Dan yang nerima juga kan bingung kan. Iya. Dan dia harus nyiapin loh. Iya. Makanya kan ribet sekali tuh. Ini benar atau enggak saya nggak tahu ya, perlu dikonfirmasi. Katanya habis dari Perancis yang kemarin itu mau ke Italia. Ternyata Italia bilang enggak, saya nggak ada agenda. Tunggu dulu kan gitu, nggak bisa. Kita banyak urusan nih, nyambut kepala negara lain, ya kan repot ya. Akhirnya mau ke salah satu negara. Hungaria, iya. Ternyata juga kan jadi pulang. Nah ini kan nggak boleh terjadi seperti itu. Makanya pentingnya birokrasi Kementerian Luar Negeri itu harus mengatur segala sesuatu. On schedule, betul ya. Iya. Bahkan kan perwakilan harus sudah siap dan lain sebagainya. Siapa nanti duta besarnya harus yang mendampingi dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Oke, saya meneruskan Anda tadi. Dia menduga bahwa Pak Prabowo akan menjadi aktor lah ya, aktor global yang disegani gitu. Itu cita-cita yang luhur dan pasti kita dukung. Ya. Saya kira amanat tak tertulis di konstitusi kita juga begitu kan. Ya. Ikut perdamaian dunia itu. Perdamaian dunia dan sebagainya. Masalahnya adalah ini kan apalagi dunia makin kompleks ya. Perkembangan peristiwa begini cepatnya. Lalu ada perkembangan sains dan teknologi yang luar biasa pesatnya, jauh di luar perkiraan kita ya. Ada akselerasi yang luar biasa dengan AI dan sebagainya ya, kita tahu. Ada persenjataan modern yang luar biasa. Maksud saya kalau dia betul mau jadi aktor di panggung global dengan terhormat, dengan dignified kayak begitu, tentu dia harus menyadarkan ide dong. Nah itu dia. Ini ide apa yang ditawarkan? Yeah. Saya tidak melihat ide apapun. Kecuali pidato-pidato yang kurang lebih berapi-api yang sebenarnya hanya cocok untuk zaman pergerakan. Ya, bukan untuk abad 21. Itu yang bedanya dengan Bung Karno ya. Kalau Bung Karno ada ini loh. Sampai ya walaupun gagal ya, NEFO, New Emerging Force Organization. Oh itu idenya luar biasa. Iya, dan Ganevo dijalankan. Iya. Asia Afrika. Lalu secara negatif, all Davos katanya. Iya. Itu master dan saya kira itu juga karena penghayatan dia yang kuat ya. Bahwa dia betul-betul menghayati penderitaan bangsa terjajah. Gitu. Jadi dia kelihatan sekali representativeness-nya itu kuat. Itu yang saya tadi katakan. Ini kapitalisasinya apa? Ya kan? Kalau kita udah kenal, udah baik dan lain sebagainya. What next? Nah, what next? What next-nya ini yang jadi masalah kan. Karena kalau misalnya nggak dikapitalisir, yang saya khawatirkan adalah publik di Indonesia juga bertanya-tanya, ini uang sebegitu besar untuk anggaran ke luar negeri dan sebagainya, itu mau kemana? Harusnya kan terukur tuh anggaran yang dikeluarkan dengan katakanlah apa yang direalisasikan tuh ada lah gitu ya. Ya seperti itu. Dari waktu ke waktu setelah Bung Karno, sebenarnya kayak misalnya Pak Harto gitu ya, zaman Pak Harto. Misalnya beliau mau menyelesaikan ini Kamboja ini gimana supaya mereka ini damai. Hun Sen atau pusing makanya nih. itu ada Jakarta Informal. Serahin nama Ali Alatas bikin tim segala macam. Udah. Kan kita dihormati sekali ya.
Jadi ide boleh dari pimpinan, Iya. tapi pelaksanaan ya memang harus Pasti ya in birokrasi detail kan gitu, detailnya dan lain sebagainya. Udah Zaman- jelas makanan mereka sehari-hari kan ya. Iya. Adat istiadatnya tahu. Iya. Iya, itu yang nggak dilakukan ya Iya. sekarang. Bahkan zaman Pak SBY saya pernah ingat tuh ya, waktu pertemuan di Bali, itu gimana harusnya tuan rumah itu ada di dua negara besar ya, tengah Pak SBY, terus ada Obama sama Xi Jinping. Tapi ini dibuat Pak SBY nggak di tengah gitu, jadi Obama sama Xi Jinping berdampingan karena supaya ngomong gitu kan. Tapi kan ini satu ide yang inovatif ya, gitu kan. Gitu, Ya mungkin juga itu dari teman-teman dari Kemlu yang Iya, mengusulkan iya, kepada Presiden, gini Pak aja, kayak Pak, gini gitu aja. ya. Nah, Supaya siapa tahu mereka bisa ngobrol. ngomong, dan itu kalau dilihat dunia itu bisa Bagus, meredakan iya. konflik dan lain sebagainya. Oh ya ya ya. Jadi kadang-kadang inovasi-inovasi kecil gitu bisa meaningful ya. Iya. Iya. Nah, sekarang gini, Prof. Pak Prabowo terus-menerus masih saja sejak kampanye tahun 2000 berapa? 29 atau 2014 soal antek asing dan saya kira retorik itu belum habis dari mulutnya ya. Terus dibandingkan dengan apa yang Anda bilang dia pengen jadi passionate-nya di situ dan sebagainya. Ini gimana mempertemukannya ini? Sedikit-dikit orang dituduh antek asing. Tapi dia sendiri sangat mencoba berdekat-dekat atau beramah tamah dengan semua kekuatan asing. Iya, iya. Gimana ini kontradiksi ini dijelaskan? Ya, ini yang sulit saya untuk menjelaskan ya kan. Ya memang pertanyaan pertama adalah apa sih definisi dari antek asing itu? Ya. Jadi jangan pula kalau misalnya ada orang yang berseberangan dengan pemerintah, ya kan? Langsung dituding antek asing karena kalau dicari-cari memang ada duit yang mengalir misalnya gitu ya. Mungkin aja bahwa mereka bisa bersuara karena memang ya kita mau nggak mau bilang bahwa uang itu harus ada kan gitu kan. Nah, cuman kan sekarang masalahnya bukan terkait dengan uangnya ada atau tidak, tetapi apa yang disampaikan tuh benar nggak untuk perbaikan negeri ini? Karena kalau menurut saya sih negeri ini nggak miliknya cuman pemerintah atau para elit gitu ya, tapi rakyat kebanyakan juga kita punya a say gitu ya. Harusnya kita bisa menyampaikan. Mereka kan cuma 5 tahunan ngurus, kan panitia 5 tahunan. Iya. Negara tidak sama dengan pemerintah kan, apalagi kita ngomong bangsa gitu ya. Betul. Nah, yang kedua kalau menurut saya terkait dengan kata-kata antek asing ini, kita juga nggak jelas nih dari luarnya tuh siapa, gitu kan? Harusnya kan terdefinisi gitu ya. Misalnya kalau saya kadang bilang kalau Amerika Serikat mau presidennya siapa, mau menteri luar negerinya siapa, tapi yang menyusun yang namanya kebijakan luar negeri, saya yakin tuh CIA gitu ya, dan itu birokratnya. Nah, kepalanya sih bisa ganti-ganti, tapi mereka tahu bahwa Amerika harus unggul dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka mau zamannya Barack Obama, mau zamannya Joe Biden, mau zamannya Trump, sama aja. Tinggal tergantung dari personality dari presidennya. Ada yang soft, ada yang keras kayak Trump gitu ya. Tapi ketika ketemu sama Xi Jinping juga tunduk juga Trump gitu kan. Tapi kan wajar lah kalau misalnya mereka mau seperti itu. Nah, kita sekarang bertanya nih, antek-antek asingnya itu siapa? Satu. Dan kedua, ya kalau misalnya memang tujuannya untuk menjatuhkan pemerintahan, saya juga yang paling depan mengatakan nggak boleh nih kayak begini. Tangkap. Gitu. Tangkap, gitu kan? ya kan? Iya. Tapi kalau misalnya memberikan koreksi, memberikan kritik itu kan dalam era sekarang ya, demokrasi sekarang harusnya kan kita dengarkan. Ya, kalau misalnya pun nggak bisa diterima, apa alasannya nggak diterima? Ya, jelaskan secara transparan dijelaskan. Ya kan, nggak usah kemudian melakukan pelabelan gitu kan? Label lalu ngancam. Bentar lagi akan ditertibkan. Kan itu gaya lama betul. Nah, kelihatannya kalau itu baik untuk mereka, tidak dituding antek asing. Gini, saya suka ketemu Bapak Jenderal Angkatan Darat itu ya. Retoriknya kurang lebih sama dengan antek asing. Dalam hati saya, apa kamu nggak sadar ya? Seluruh perlengkapan dari Amerika, termasuk pendidikannya. Oke, ketika ada masalah dulu, iMac-nya kan di-freeze. Berapa tahun tuh kita nggak
nggak bisa ngirim perwira ke Amerika, ke Fort Benning, apa macam-macam sekolah di sana ya. Jadi rupanya itu Pak, kalau cocok, kalau bantuan buat TNI misalnya, kan udah jelas berguna buat negara gitu. Tapi kalau buat LSM, enggak. Kelihatannya definisinya begitu. Nah itu yang kurang tepat kalau menurut saya ya. Karena gini, kalau politik luar negeri bebas aktif, idenya adalah kita nggak usah ngeblok. Tapi kalau misalnya dapat tawaran ini itu, why not gitu kan? Tapi giliran kalau misalnya sudah kedaulatan kita, kepentingan kita diganggu, kita stop gitu ya. Sini kita harus berhadapan gitu ya. Jihad namanya. Iya, saya kira perlu penjelasan ya dari presiden yang terhormat, atau kalau emang nggak bisa menjelaskan atau nggak mau menjelaskan, berhentilah ya sebaiknya pakai labeling kayak gitu. Nggak enak kedengernya. Betul. Bagi orang luar juga, ini bangsa ini kok xenofobik nih. Kok jadi kelihatan retorik para petingginya anti asing. Sulit kita kerjasama sama negara kayak gini nih. Mau nanam investasi juga, habis itu dituding anti asing, pabrik kita dibakar dan seterusnya kan. Jadi saya kira. Dan itu yang ya satu hal yang saya agak sayangkan ketika Bapak Presiden ketemu sama Trump terus bisik-bisik, oh iya kamu nanti ketemu sama anak saya gitu kan. Si Eric gitu. Iya Eric gitu kan. Oh, your boy. Ini kan juga jadi pertanyaan gitu bagi kita gitu ya. Ini bicara antek asing, tapi kok kita mau seolah-olah kita nggak tahu tapi pembicaranya soal apa. Dan itu yang terus kemudian jadi apa ya bahan lelucon di Amerika di TV Amerika. I don't want to see your boy. Kata si siapa itu Jimmy Kimmel apa. Your boy is 42 years old. It's not a boy. Terima kasih banyak atas perspektif Anda. Dan saya pokoknya menyampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan, ya kan. Tapi kalau misalnya presiden menentukan lain gitu ya saya kan nggak bisa apa-apa, ya kan. Saya ini bukan oposisi, sama bilang. Kalau saya ini akademisi kan menyampaikan pandangan. Apa yang menurut ilmu yang menurut standar ilmu gitu ya. Tapi kalau misalnya oposisi, pokoknya harus sampai jatuh. Saya menggantikan kan gitu kan. Nah itu. Dan harapan kita tentu aja kita ngobrol begini ya jangan ditangkap lah ya, tolong ya. Jangan disiram air keras ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Hamid. Saudara, begitu akhir dari acara kita. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Salam.